Oke, nanti ada tanya jawabnya di grup aja ininya ya. Oke yang ini, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ini adalah materi yang ketiga biasanya terkait dengan al-hadaratul islamiyah fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islamic civilization in the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam period ya. Nah, ketika bicara tentang peradaban Islam pada masa Nabi, ini adalah satu fase yang betul-betul kita mesti paham ya. Kenapa? Karena nanti terkait dengan bagaimana Nabi SAW itu membangun peradaban. Ya, kita akan tahu bagaimana al-Arab qoblal bi'sah, ya Arab sebelum kenabian. Kemudian ketika Nabi SAW itu qoblal bi'sah, Muhammad SAW ketika sebelum menjadi Nabi. Kemudian ketika kenabian itu terjadi dan juga hadoroh fi asri Rasul, peradaban Islam pada masa Rasul SAW. Nah ini kita bicara tentang Arab sebelum Islam. Jadi harus paham juga nih, walaupun peradaban Islam kita akan tahu bagaimana sejarah peradaban Islam sebelum Nabi. Di sini ada Arab yang aribah dan juga Arab yang baidah. Ini wajib dipahami oleh seluruh mahasiswa. Di sini ada raja-raja, ada di Raja Yaman, ada Syam, ya. Kemudian juga ada tentu saja yang di Yunan sana, kemudian juga di Roma gitu ya. Di situ ada. Nah, kemudian terkait nanti dengan keadaan dunia. Jadi sejarah peradaban Islam itu kita akan tahu sebelum kenabian itu keadaan agamanya, kemudian juga akhlak mereka, kemudian juga ini sebelum kenabian Nabi, bagaimana jalur keturunan Nabi harus paham, kemudian juga bagaimana Nabi itu berdagang ke Syam, ke Yaman, ya, kemudian juga bagaimana Nabi itu juga menikah, kemudian juga melakukan tahanus sampai ada sejarah yang terkait dengan pembangunan Ka'bah di mana Nabi menjadi menjadi hakim ya dalam persengketaan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy gitu ya. Kemudian setelah itu juga awal dari kewahyuan, awal dari kenabian, kemudian juga orang-orang yang beriman, kemudian juga awal dari dakwah, kemudian juga istihzanya orang-orang musyrikin kepada Nabi, kemudian hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, kemudian juga Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Al-Khattab, kemudian juga keluarnya Nabi SAW itu ke Taif untuk berdakwah, kemudian juga Al-Ahdul Madani di mana hijrah ke Madinah, kemudian membangun masjid, kemudian juga mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, ya, kemudian juga bagaimana dimensi agama dan pemikiran pada masa Nabi, politik dan manajemen militer, peradilan, perundang-undangan, harta dan ekonomi, arsitektur dan seni, dimensi sosial. Nah, semuanya dibahas dalam sejarah peradaban Islam pada masa Nabi, sehingga nanti akan paham, oh ternyata ketika kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, ya kita sedang belajar tentang bagaimana nih masa Nabi itu dari sisi misalnya militernya, bagaimana ekonominya, bagaimana pendidikannya, bagaimana dimensi arsitektur dan seninya, bagaimana juga dimensi sosialnya. Misalnya di sini kejadian yang menjadi bagian dari peradaban Islam adalah mu'ahoh, ya, mu'ahotu bainal muhajirin wal ansor, ya. Jadi mempersaudarakan antara kaum muslim kaum muhajirin dan ansor, kemudian juga melerai antara pertikaian antara kaum suku Aus dan Khazraj, ya, kemudian juga bagaimana mereka itu mempersaudarakan, kemudian mengajarkan umat Islam di sana, kemudian juga mempersamakan al-musawatu bainal arabul muslimu bainal muslimina min ghairil arab. Jadi tidak ada lafadz lil arab minal ajam, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam. Demikian juga takidu ala ahamiyati dauratil mar'ah fi tarbiyatil ajyal wal husnul muamalatun nisa, termasuk juga bagaimana ya memuliakan perempuan gitu, karena ini dalam konteksnya adalah dimensi sosialnya. Nah, ini teman-teman semuanya, kalau kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan semakin yakin, oh ternyata Nabi itu memang betul gitu ya. Kita lihat dari misalnya nasabnya nih di sini di Nabi, Abdullah ayahnya, kemudian Abdul Muthalib itu adalah kakeknya, dari keluarga Hashim, dari keluarga Abdul Manaf terus sampai kepada Nabi Ismail alaihi
alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Adnan di bawahnya lagi gitu ya, baru ke Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Nah, adapun silsilah antara Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam itu riwayatnya dhaif ataupun lemah, bahkan sebagian menyebutnya dengan maudhu. Jadi kita tahu, oh ternyata ini nasabnya Nabi, kemudian ini dimensi sosialnya, ini dimensi arsitektur dan seninya, ini dimensi harta dan ekonomi, dimensi pendidikannya, kemudian juga dimensi dari misalnya politiknya, peradilan, perundang-undangan, kemudian politik, manajemen dan militer, dimensi agama dan pemikiran, ya sampai kepada yang menjadi bagian dari mata kuliah atau menjadi expert di program PAI ini adalah ya Islamic Education atau pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan? Nah, semua itu akan dipelajari di sejarah peradaban Islam pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian juga Utsmaniyah, nanti Umayyah yang ada di Spanyol, Andalusia, kemudian juga Fatimiyah yang ada di Mesir, kemudian juga Ismailiyah, kemudian Utsmaniyah yang ada di Turki, kemudian Bani Seljuk dan juga yang ada di India, sampai ke Cina, sampai ke Nusantara, ke Eropa, sampai ke sekarang ini. Nah, jadi kalau belajar tentang sejarah peradaban Islam ini sangat menarik sekali, saya suka sekali, saya senang sehingga akan menjadi mata kuliah yang diminati karena begitu banyak sejarah yang yang diputarbalikkan gitu ya, apalagi terkait dengan sejarah peradaban Islam. Sehingga terakhir dengan belajar sejarah peradaban Islam kita akan mengetahui bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana kemuliaan Islam, kemudian juga bagaimana Islam itu memandang sebuah peradaban, sebuah budaya yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah Islamiyah. Ini sangat penting apalagi di era sekarang ini, di era digital. Maka nanti ada istilah digitalisasi Islam gitu ya, di mana Islam di ruang-ruang digital. Salah satunya di sini kita belajar secara menggunakan Zoom, belajar tentang sejarah peradaban Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya terbatas, insya Allah nanti kita akan lanjutkan nanti dengan Pak Ahmad juga untuk mata kuliah ini. Nanti saya akan bantu juga untuk pembelajarannya dari mulai awal sampai akhir. Demikian, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.